Semoga Allah selalu merahmati, melindungi Ustadz, amin. Saya mau bertanya, tapi mungkin di luar topik. Dari tadi di luar topik. Bagaimana hukum jual beli saham Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi. Tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank. Biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan. Perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik. Pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya. Forex, jual beli saham. Apa namanya lagi, transaksi e-commerce. Apapun nama transaksinya. Kalau selamat dari yang tiga boleh. Apa yang tiga itu? Tidak ada ghish, tipu. Tak ada zulm, aniaya. Tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang tiga, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari tiga atau tiga-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang tiga ini? Ada ghish, tipu? Tak ada. Ada zulm, aniaya? Tak ada. Ada tak gambling? Ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang tiga, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'udzubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya tanyakan bagaimana hukum investasi saham yang ada lembaga itu nyebutnya syariah dan juga reksadana syariah, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Ada dua rincian saham yang pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah. Yang pertama, saham yang dia wujudnya real. Jadi betul-betul ketika Anda beli saham itu seperti Anda beli aset. Sehingga saham itu mewakili aset di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang halal, wujudnya real. Ketika Anda beli saham, Anda tahu ini perusahaannya X dan perusahaan ini nilainya sekian, dan Anda tahu presentasi berapa kira-kira nilai aset yang Anda miliki. Mungkin cuma 1 per mil, ya, 1 per 1000 atau 2 per 1000. Yang penting wujudnya real. Nah, saham seperti ini boleh diperdagangkan dan dia boleh mengambil keuntungan di sana. Yang kedua, saham yang tidak real. Dia sifatnya hanya surat yang diterbitkan, namun tidak mewakili aset. Dan ini mulai banyak digalakkan oleh masyarakat, terutama mereka yang bermain di dunia falas atau di dunia forex, ya. Kemudian di bisnis saham online. Seperti misalnya ada orang yang beli minyak. Saya beli minyak 100 barel. Nah, kemudian cuma dikasih kertas saja. Anda punya minyak 100 barel. Sertifikat kepemilikan minyak 100 barel. Bisa nggak minyak 100 barel ini didatangkan? Nggak bakalan bisa. Cuman ini mewakili minyak 100 barel. Terus duit yang saya setorkan jadi apa? Ya cuman utuh duit. Tapi disimpan. Selanjutnya Anda cuma dikasih sebuah sertifikat yang menunjukkan kalau Anda punya minyak sekian. Meskipun realnya nggak ada. Dan ini yang dipraktikkan oleh banyak orang. Ketika ini menyebar, mereka hanya bermain di dunia uang. Duit digesek dengan duit, menghasilkan duit. Dan prinsip riba adalah ketika uang menjadi komoditas. Makanya yang perlu Anda waspadai ketika Anda bermain dalam sektor saham, Anda bisa lihat, ini betul-betul sesuatu yang real, ada wujud asetnya, ataukah saham bodong, ya, yang dia hanya mewakili kepemilikan tertentu padahal aslinya tidak ada. Kalau bentuknya yang kedua, Anda tidak berhak untuk, atau kita tidak diperbolehkan untuk bertransaksi di sana, karena itu sifatnya hanya permainan uang. Padahal uang dengan uang boleh nggak ada kelebihan? Nggak boleh. Uang dengan uang syaratnya dua. Pertama harus tunai, yang kedua tidak boleh ada kelebihan. Dan mayoritas dalam bisnis saham untuk saat ini lebih banyak untuk bisnis saham yang tidak real dibandingkan yang real. Wallahu a'lam. Itu bagaimana dengan jual beli saham, haram atau halal, Ustaz? Ya.
saham itu tak ubahnya bagaikan surat kepemilikan barang, serupa dengan surat tanah, BPKB, kendaraan, ataupun bukti-bukti kepemilikan yang lain. Karena saham itu adalah bukti bahwa Bapak punya kepemilikan pada perusahaan tertentu dalam persentase tertentu. Sehingga kalau kita ingin berbicara tentang saham, jangan lihat secara kertasnya. Lihatlah apa yang diwakili oleh secara kertas itu. Seperti ketika Bapak bicara tentang sertifikat tanah, jangan lihat kertasnya. Kertasnya butut sudah puluhan tahun. Jangan lihat itu, Pak. Lihat tanahnya yang berada di tengah kota di bundaran. Luar biasa strategisnya. Sama perusahaan, jangan lihat lembar sahamnya. Lihatlah perusahaannya bergerak di bidang apa. Halal, ya halal sahamnya. Kemudian kedua, ketika kita berbicara tentang perusahaan, kita juga tidak lepas karena kita sebagai pemilik, ya, pemegang saham itu berarti pemilik perusahaan, maka kita bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Ketika tata kelola keuangan perusahaan tersebut ternyata menggunakan skema riba, berarti kita sebagai pemegang saham juga bertanggung jawab atas dosa riba. Kita berpindah pada skema jual belinya. Ketika jual beli saham, apakah jual beli kepada pemilik saham sehingga sah, atau beli dari para broker pialang saham? Ketika beli dari pialang saham, bisa jadi itu bukan saham milik dia. Itu milik orang lain yang dia perjualbelikan dengan skema short selling, ya. Penjualan dengan tempo pendek. Pagi jual, sore dibeli lagi. Padahal itu sahamnya orang lain yang dipercayakan kepada dia untuk dikelola. Diperjualbelikan dalam skema short selling, dan ini haram tentu. Karena dia menjual barang yang bukan miliknya. Dan short selling itu tidak terjadi transaksi tunai. Karena kalau kita beli misalnya 1000 slot saham. Saham itu biasanya satu slot itu adalah 1000 lembar saham. Tidak bisa beli saham cuma satu lembar, Pak, ya. Satu slot itu 1000 lembar. Nah, kalau kita beli 1000 slot berarti 1 juta saham. Kita beli 1 juta saham, nilainya 1 miliar. Dalam short selling kita tidak bayar tunai 1 miliar. Kita hanya bayar maksimal 10% dari nilai transaksi. Di pagi hari kita bayar 100 juta. Di sore hari kita diwajibkan menjual kembali saham tersebut kepada brokernya, pialang sahamnya. Nanti akan ketahuan harga saham naik atau turun. Kalau naik, maka 100 juta dikembalikan plus keuntungannya. Kalau ternyata rugi, turun sahamnya, 100 juta dipotong nilai susutan tersebut, jadi kerugiannya, penyusutan nilai saham, kembali mungkin cuma tinggal 90, tinggal 80. Hanya itu. Dan skema semacam ini haram. Karena ini riba. Hakikatnya bayar 100 juta, kembali 90, kembali 110. Ini spekulasi dalam praktek riba. Seperti itu tidak boleh. Ada skema jual beli saham yang juga bermasalah secara aturan syariat. Kadangkala, walaupun itu bukan short selling, tapi jual belinya dengan menggunakan pembiayaan. Karena saham perusahaan itu biasanya besar nilainya, Pak. Mahal. Maka akhirnya apa? Melibatkan pihak ketiga, perusahaan ataupun bank yang apa? Memberikan pembiayaan untuk beli saham. Maka kalau itu kita tempuh, kita jalankan, maka berarti kita terkena masalah riba tadi, Pak. Ya riba. Tapi kalau kita beli tunai dari pemilik saham, maka tidak masalah. Walaupun di sore hari kita jual lagi, tidak masalah. Karena kita beli dari pemilik. Seperti orang beli rumah, hari ini dibeli, nanti sore dijual, halal. Beli mobil, pagi dibeli, sore dijual, halal. Kalau kita belinya dari pemilik mobil. Wallahu ta'ala a'lam.
you.